persiapan 12 lap untuk kategori putra dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1, go! Oke, selamat. Inilah kategori road bike putra pada Kejur Cup isi Bantul. Ini diikuti 8 peserta. Yang ada di paling belakang ini adalah Koshinur menggunakan jersey biru. Sepertinya pada lap pertama sudah harus tertinggal. Kemudian di depan ada 7 peserta lainnya. Ini yang menggunakan jersey putih. Barusan adalah Faisal Zufar. Kemudian yang menggunakan jersey Kemala ini adalah Danendra Panji. Nah, ini yang putih ini tadi adalah Faisal Zufar. Kita akan melihat apakah Faisal dan Panji bisa terus menempel pada peleton ataukah harus tertinggal di antara keduanya. Ternyata Faisal dan Panji harus tertinggal. Kemudian kita akan melihat ke depan. Otomatis di depan ada 5 pembalap. Ini rupanya Raditya sudah berusaha untuk kabur sendirian di depan. Kemudian yang menggunakan jersey coklat ini adalah Muhammad Afnan. Di belakangnya ini adalah Sidik Andri. Kemudian Rizal RM, dan yang paling belakangnya adalah Javas. Masih terus beriringan 4 pembalap, sementara Raditya sudah menggember untuk melaju sendirian. Sudah mulai tidak terlihat Raditya, sementara keempat pembalap terus beriringan. Yang menjadi tukang tarik adalah Sidik Andri, sementara yang paling belakangnya adalah Muhammad Afnan. Digantikan Rizal, kemudian diikuti Javas. Bertiga beriringan. Kemudian Muhammad Afnan bisa menempel kembali. Sayang sekali mereka tidak bekerja sama untuk terus menambah speed mengejar Raditya. Ini sementara Rizal terus memancing speed. Breakaway diikuti oleh Javas. Ini sementara 2 pembalap Sidik Andri dan Muhammad Afnan ada di belakang. Sudah mulai terpecah, sudah mulai membentuk beberapa chasing group. Yang pertama adalah Raditya, kemudian yang chasing group kedua adalah Javas dan Rizal. Ini kalau speednya masih terus lambat, maka jelas akan tersusul oleh akhirnya tersusul. Ini Muhammad Afnan melaju, kemudian Sidik Andri mengikuti di belakang Rizal. Muhammad Afnan melakukan tarikan, akhirnya bisa bergabung kembali. Sementara kita melihat di depan Raditya sudah tidak terlihat, sama sekali tidak terlihat. Terus Muhammad Afnan melakukan tarikan. Sementara Sidik, Javas, dan Rizal terus menempel Muhammad Afnan. Kita akan melihat apakah ada yang melakukan breakaway di garis finish.
yang harus memutari beberapa lap kembali. Wah, rupanya Muhammad Afnan harus berhenti, kemungkinan ada mechanical trouble. Jadi 3 pembalap beriringan, yaitu Siddiq Andri, kemudian Javas dan Rizal. Kita coba melihat di depan. Ini mereka bertiga masih beriringan. Kita juga menyaksikan ini Siddiq Andri berusaha untuk kabur, namun rupanya harus tertangkap lagi. Kita coba melihat ke depan, sepertinya jauh sekali Raditya. Ini tadi yang sudah harus minggir. Ini adalah Khosinur tadi yang berjersey biru. Kita coba melihat Raditya yang ada di depan. Wah, jauh sekali Raditya, hampir setengah lap. Breakaway terus Raditya. Sudah tampak jauh sekali Raditya meninggalkan peloton. Leading group sendirian berusaha kabur. Wah, sudah ada yang di overlap. Tadi adalah Khosinur. Ini kemudian yang menggunakan jersey kemala ini adalah Danendra Panji, juga sudah di overlap. Wah, luar biasa Raditya. Terus melakukan breakaway. Speednya terus dipacu sendirian. Inilah Raditya yang menggunakan sepeda spesialis S-Works. Kita bisa saksikan penampilan Raditya terus melaju sendirian menggunakan S-Works hitam list putih, kemudian menggunakan profile wheelset 30 dan menggunakan group set 105. Ini sudah ada yang di overlap lagi. Ini tadi adalah Faisal Zufar yang di overlap Radit. Radit terus melaju sendirian. Bisa jadi nanti chasing grupnya Rizal akan tertangkap karena speednya Radit stabil terus ada di posisi 42-43 km per jam. Dan yang mengikuti ini rata-rata anak-anak kelahiran 2007. Kita akan melihat ke belakang. Ini tadi adalah Faisal Zufar. Ini adalah Faisal yang sudah di overlap Radit. Dan di belakangnya adalah Danendra Panji yang menggunakan jersey kemala. Pertarungan di Kejur Cup ini gimana ini Pak D, kok bisa didominasi Radit ini? Nanti kita masih belum tampak wawancarai Radit. chasing grupnya Rizal. Masih ada 3 pembalap. Ini adalah Dan inilah chasing grupnya Rizal. Yang melakukan tarikan adalah Siddiq Andri, kemudian diikuti Rizal di samping kiri dan Javas. Sepertinya chasing group ini tidak melakukan kerjasama yang bagus dengan terus menambah speed hingga ada kemungkinan untuk menangkap Raditya yang sudah kabur, tapi justru mereka saling menunggu untuk melakukan tarikan. Speednya sangat beda jauh, ini di bawah 40 km per jam. Jadi untuk
menyusul Radit sepertinya mustahil. Ini kembali Rizal berusaha melakukan tarikan. Untuk sementara Javas terus menempel, belum melakukan tarikan sama sekali untuk Javas. Baik selalu memposisikan diri menjadi di belakang Siddiq Andri maupun ada di belakang. Wow, rupanya Rizal berusaha breakaway meninggalkan Javas dan Siddiq Andri. Apakah mereka bisa menyusul Rizal? Mulai berjarak antara Rizal, akhirnya tertangkap lagi mereka. Bisa terus menempel Rizal kembali. Sementara kita sudah tidak lagi melihat Raditya yang sudah berada di depan melaju terus dengan speed yang stabil. Ini kita lihat ketiga pembalap, putaran kakinya sangat santai. Belum nampak power strength maupun cadence. Sepertinya tetap menunggu yang melakukan tarikan. Memang kita lihat agresif Rizal juga Siddiq Andri. Ini Rizal lagi-lagi melakukan breakaway. Siddiq Andri tidak memacu untuk menempel, tetapi menunggu hingga ketika Javas berusaha breakaway, Siddiq Andri baru merespon. Lagi-lagi Rizal terus berusaha untuk melepaskan diri dari kedua pembalap Andri dan Javas. Apakah Rizal mampu terus meninggalkan mereka berdua? Kita lihat Siddiq Andri dan Javas masih terus beriringan, sementara Zizan mulai menjauh di antara kedua mereka. Untuk terus mengejar Radit. Apakah Radit akan tertangkap Rizal? Terus Rizal menjauh. Penampilan Rizal Kita lihat yang kemarin juga putaran kaki Rizal sepertinya sudah mulai letih. aktivitas Rabu pagi. Apakah akan tertangkap? Sudah mulai mendekati lap-lap akhir. Sudah separuh lebih. Tengok-tengok Rizal di belakang. Sepertinya sudah bisa dipastikan untuk posisi podium. Untuk podium pertama jelas akan diisi oleh Raditya, karena memang jarak dari Raditya dan Rizal memang sudah sangat jauh. Kemudian untuk posisi kedua adalah Rizal, dan ini lagi-lagi Raditya yang sudah akan mengoverlap posisi ke-3 dan ke-4, yaitu posisinya Javas dan posisinya Siddiq Andri. Nah, akhirnya mereka ikut bergabung, malah kedua pembalap yaitu Siddiq dan Javas menempel Raditya. Kita akan saksikan apakah posisi ketiga empat akan terus menempel posisi pertama. Dan kita melihat untuk Raditya sudah finish di posisi pertama. Seharusnya Raditya sudah harus minggir, tidak lagi terus memacu sepedanya mengikuti iring-iringan posisi ketiga dan keempat.
Ini seharusnya Raditya memang sudah harus minggir karena sudah menang. Tapi ini justru melakukan tarikan pada posisi ketiga dan keempat. Sementara terlihat si Rizal. Jadi yang diuntungkan ini adalah posisi ketiga keempat yang belum finish. Terus menempel Raditya yang sudah finish. Dan kita melihat 200 meter lagi akan finish. Siapa yang akan melakukan sprint? Akhirnya kita lihat Javas melawan Sidik. Siapa yang akan menduduki peringkat ketiga? Yang kedua sudah finish Rizal. Akhirnya Javas menduduki peringkat ketiga dan Sidik Andri di peringkat keempat. Dan hasilnya kita akan lihat. Dit, kamu itu membingungkan loh, Dit. Harusnya udah finish, berhenti, kamu malah kelebihan satu. Lah yang jadi masalah itu kamu narikin yang si 3 dan keempat itu loh, Dit. Lah tadi kurang satu nggak ada loncengnya? Mungkin nggak ini karena nggak ada lonceng itu tadi. Karena masanya pas barengan ya Pak. Jadi... Iya, wis overlap. Sekarang Radit kuliah di mana? Sekolah di mana? Di SMA. SMA 1 Sewon, iya. Kemarin kok nggak tampil ya Rebu? Rabu enggak, baru pertama kali masuk sekolah. Oh ya, besok tampil. Ya. Mantap. Oke Radit, selamat. Makasih Pak. Terus Mantap. mantap. Latihannya gimana? Latihannya? Rutin. Ini Mas Rangga kalau mau tanya Radit kebablasan siji mau. Gilirannya lali. Oke, inilah keseruan pagi hari ini.